Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyederhanakan tentang penyederhanaan suatu ekspresi logika dengan menggunakan hukum ekivalen, idemporen, komutatif, asosiatif, De Morgan, dan implikasi. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan hukum ekivalen idemporen itu sendiri. Hukum ekivalen idemporen itu memiliki bentuk sebagai berikut, yaitu jika A konjungsi A, maka hasil penyederhanaannya adalah menjadi A. Kemudian jika negasi A, disjungsi negasi A, maka hasil penyederhanaannya adalah nilai dari variabel itu sendiri. Variabel tersebut adalah negasi A, sehingga hasil penyederhanaannya menjadi negasi A. Untuk hukum idemporen itu sendiri memiliki beberapa aturan. Yang pertama adalah dalam satu ekspresi logika itu hanya terdiri dari variabel atau konstanta yang sama. Contohnya, dalam satu ekspresi logika ini terdiri dari variabel yang sama, yaitu variabel depannya A dan variabel akhirnya A, atau variabel depan B dan variabel akhirnya juga B. Selain variabel, di dalam hukum idemporen juga berlaku konstanta. Contohnya seperti ini, yaitu pada ekspresi awal bentuknya nilainya 0, maka akhirnya juga 0. Awalnya 1, disjungsi 1. Jadi, variabel maupun konstanta yang sama itu adalah merupakan salah satu syarat dalam hukum idemporen. Nah, di dalam hukum idemporen itu sendiri juga tidak berlaku untuk variabel atau konstanta yang berbeda. Variabel konstanta yang berbeda itu contohnya seperti ini. Variabel awalnya A, kemudian akhirnya B. Atau pada awal ekspresi itu konstanta 1 dan yang akhirnya adalah 0. Syarat yang kedua adalah selain memiliki variabel dan konstanta yang sama, juga memiliki bentuk yang sama. Bentuk yang sama itu maksudnya adalah jika pada variabel atau konstanta itu terdapat negasi di bentuk awalnya, maka di akhirnya juga harus ada negasi. Jika di awal tidak ada negasi, maka di akhirnya juga tidak ada negasi. Jadi di idemporen itu selain variabel atau konstantanya harus sama, bentuknya juga harus sama. Seperti ini. Awalnya tidak ada negasi A, disjungsi A. Atau negasi B, konjungsi negasi B. Nah, ini contohnya juga pada bentuk yang pertama, ekspresi pertama 0, bentuk ekspresi kedua juga 0. Atau kalau bentuk pertamanya ekspresinya negasi 1, berarti di akhirnya adalah negasi. Syarat yang ketiga adalah tidak berlaku jika dalam salah satu variabel atau konstanta itu memiliki bentuk yang berbeda. Bentuk yang berbeda itu maksudnya jika salah satunya ini ada tanda negasi dan yang satunya tidak ada. Misalnya yang variabel awal kan tidak ada negasi, variabel akhir ada negasi, ini tidak bisa berlaku hukum idemporen. Kemudian pada syarat yang keempat adalah pada hukum idemporen itu hanya berlaku untuk perangkai disjungsi yang maknanya atau, simbolnya seperti ini ya, seperti huruf I. Kemudian perangkai konjungsi, maknanya dan, dengan simbol seperti huruf I terbalik. Nah, aturan yang kelima adalah hasil penyederhanaan dari hukum idemporen itu sendiri adalah berupa nilai atau konstanta atau variabel dalam bentuk soal tersebut. Misalnya soalnya A konjungsi A, berarti hasil penyederhanaannya adalah A. Negasi B, konjungsi negasi B, berarti hasil penyederhanaannya adalah nilai yang di dalam soal tersebut. Nah, ini contoh
menyederhanakan ekspresi dengan menggunakan hukum Eden-Sporen. Nomor 1, negasi B konjungsi negasi B, berarti hasil penyederhanaannya adalah bentuk di soal itu sendiri. Jadi negasi B. Yang nomor 2, karena di konstanta pertama itu tidak ada negasi, yang ada negasi di konstanta terakhir, sehingga nomor 2 tidak bisa disederhanakan dengan hukum Eden-Sporen. Yang nomor 3, ini konstantanya sama, depan dengan akhir yaitu 1, kemudian dua-duanya juga ada tanda negasi, sehingga hasil penyederhanaan dengan menggunakan Eden-Sporen itu adalah sama dengan negasi 1. Yang nomor 4 juga karena bentuknya dan konstantanya sama, sehingga bisa disederhanakan dengan hukum Eden-Sporen menghasilkan nilai 1. Dan yang nomor 5 ini tidak bisa disederhanakan dengan Eden-Sporen karena variabel awal dan variabel akhirnya berbeda. Nah, yang kedua di sini saya akan membahas tentang hukum ekivalen komutatif. Bentuk dari hukum ekivalen komutatif itu sendiri adalah A konjungsi B itu hasil penyederhanaannya adalah sama dengan B konjungsi A. Atau jika A atau B, maka hasil penyederhanaan komutatifnya menjadi B atau A. Maksud dari hukum komutatif itu adalah memindah letak dari salah satu variabel atau konstanta tanpa mengubah hasil akhir dari nilai ekspresi tersebut. Itu maksud dari komutatif. Contohnya ya. Untuk bentuk awalnya A konjungsi B. Kemudian saya akan ubah atau saya akan balik letak variabelnya menjadi B konjungsi A. Ini tidak akan mengubah hasil akhir dari ekspresi tersebut. Kenapa? Karena hasil nilai dari A konjungsi B itu sama dengan B konjungsi A. Misalnya seperti ini. 1 ditambah 2 itu sama dengan 2 ditambah 1. Ini seperti hukum komutatif yang ada pada variabel ini. Nah, syaratnya untuk memindahkan salah satu variabel atau konstanta itu dapat dilakukan jika semua perangkai yang digunakan dalam ekspresi tersebut sama. Ya. Contohnya seperti ini. Di negasi A itu perangkainya konjungsi, negasi B kemudian negasi C. Ini kan penghubungan antara A, B dengan C kan perangkainya sama. Konjungsi sehingga kita bisa memindah-mindahkan letaknya. Jadi negasi B, negasi A, negasi C. Hasilnya juga pastinya tetap sama, tidak berubah. Karena perangkai yang digunakan adalah sama. Begitu pula nih di baris kedua. Negasi 1 disjungsi 0, disjungsi negasi A. Itu kalau kita ubah boleh saja. Misalnya saya ingin mengubah negasi A-nya ke depan. Nah, negasi A 0, negasi 1. Ya. Yang tidak boleh dilakukan dalam hukum komutatif itu adalah jika dalam satu ekspresi ini memiliki dua perangkai yang berbeda. Perangkai awalnya konjungsi, kemudian perangkai akhirnya disjungsi. Dalam satu kelompok ekspresi itu sudah tidak bisa disederhanakan. Kenapa? Karena akan mengubah hasil akhir dari ekspresi tersebut. Contohnya kalau di dalam matematika terapan seperti ini. 1 ditambah 2 dikali 3. Nah, kemudian saya akan ubah menjadi 3 dikali 1 ditambah 2. Ya, hasilnya kan pastinya beda. Ini 1 tambah 2, 3, 3 kali 3, 9. Kalau ini 3 kali 1, 3, 3 tambah 2, 5. Ini maksudnya nilai akhir. Yang berbeda seperti ini tidak boleh digunakan
dengan komutatif karena mengubah hasil akhir tersebut. Nah, ini kan perangkai yang pertamanya plus, perangkai yang keduanya adalah kali. Begitu pula ini, perangkai awalnya konjungsi, perangkai akhir disjungsi itu tidak berlaku. Nah, ini contoh komutatif. Soalnya dalam kurung negasi B konjungsi A, tutup kurung konjungsi negasi 1. Kita tahu bahwa yang di dalam kurung ini karena variabelnya itu berbeda, sehingga kita tidak bisa menyederhanakan dengan hukum identitas dan hukum yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, ya, kita lihat perangkai di luarnya. Dan ternyata karena perangkai yang di luar itu sama dengan yang di dalam kurung, kemudian terdapat konstanta di luar tanda kurung. Nah, ini berarti angkanya negasi 1 itu bisa kita pindah ke depan. A. Kemudian A-nya kita pindahkan ke belakang. Sehingga setelah kita komutatifkan, negasi 1-nya kita pindah ke depan, A-nya kita pindah ke belakang. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi pakai hukum identitas. Kenapa identitas? Karena dalam satu ekspresi ada variabel dan ada angka. Nah, berarti hasil identitasnya adalah negasi B fast, negasi 1 juga fast. Fast kalau ketemu konjungsi berarti diambil pada negasi B konjungsi A. Nah, begitu pula ini. Negasi B atau negasi B atau C. Kita tahu bahwa yang di dalam kurung ini kan nggak bisa disederhanakan pakai hukum apa saja. Sehingga kita harus menukar letak variabel yang di luar ini, kita masukkan ke dalam, yang dalam kita tukar keluar. Kita kelompokkan dalam variabel yang sama agar di sini nanti kita bisa menyederhanakan pakai hukum idemporen. Nah, ini dapatnya C atau negasi B. Selanjutnya adalah hukum asosiatif. Hukum asosiatif itu sebenarnya sama dengan hukum komutatif syaratnya, hanya bedanya kalau asosiatif itu adalah kita memindah letak tanda kurungnya. Nah, kita pindahkan letak tanda kurungnya atau kita geser ke depan atau ke belakang sehingga bentuk ekspresi itu bisa kita sederhanakan. Ini contohnya. Ekspresi pertama kan tanda kurungnya di A konjungsi B. Kita geser menjadi B dan C itu boleh asalkan perangkai yang digunakan di dalam kurung maupun di luar kurung itu sama. Sehingga tidak mengubah hasil akhir dari ekspresi. Nah, aturannya sama dengan di dalam hukum komutatif. Nah, yang pertama kan A konjungsi B dalam kurung konjungsi 1. Supaya bisa disederhanakan menggunakan asosiatif, maka tanda kurungnya akan saya ubah dari depan ke belakang. Ini kita ubah. Jadi B konjungsi 1. Nah, di sini masih bisa disederhanakan dengan menggunakan hukum identitas. Sehingga hasilnya adalah true ketemu true. Kalau konjungsi berarti diambil di B. Di A konjungsi B. Hasilnya. Nah, nih. Contohnya nih. Negasi B atau C tutup kurung disjungsi negasi C. Karena yang di dalam kurung ini memiliki variabel yang berbeda, sehingga kita harus mengeluarkan dan yang di luar kita masukkan karena perangkai yang ada ini sama. Kalau perangkai yang sama kita bisa memindahkan dengan hukum komutatif atau asosiatif. Nah, kita pindah tanda kurungnya. Lanjut ke hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu syaratnya adalah harus ada tanda negasi di luar tanda kurung. Harus terdapat tanda negasi di luar tanda kurung. Jadi dia wajib berlakunya ada tanda kurungnya seperti ini.
Kalau tidak ada tanda kurung, misalnya A konjungsi B, ini salah. Itu ya. Syarat penggunaan hukum De Morgan itu yang pertama adalah variabel yang digunakan dalam ekspresi itu harus berbeda. Contohnya variabel awalnya A, terakhir B, awal B, terakhir C, dan sebagainya. Dia tidak boleh menggunakan variabel yang sama dalam satu ekspresi. Contohnya seperti A atau A. Menggunakan konstanta juga tidak boleh. 1 atau 1 atau B, 1 atau 0, nggak boleh. Kemudian yang kedua, bentuknya seperti yang saya jelaskan tadi, harus ada tanda negasi di luar tanda kurung. Nah, ini kan negasi dalam kurung A konjungsi negasi B. Nah, perangkai yang digunakan pada hukum De Morgan itu hanya perangkai konjungsi dengan disjungsi saja. Kalau ada implikasi, itu abaikan. Implikasi, biimplikasi itu abaikan. Tidak berlaku hukum De Morgan. Nah, hasil penyederhanaannya adalah seperti perkalian silang. Perkalian silang itu kan di luar kali dalam. Nah, jangan lupa pada hukum De Morgan itu hasil penyederhanaannya pada perangkainya kita balik. Kalau perangkai di soal itu diketahui konjungsi, maka di hasilnya menjadi disjungsi. Nah, perkalian silangnya baru kita bentuk di sini. Negasi kali A apa? Negasi A. Kemudian konjungsinya kita ubah menjadi disjungsi. Pokoknya hanya dua perangkai ya, konjungsi dan disjungsi. Setelah itu yang terakhirnya kita ubah menjadi negasi B. Nah, ini De Morgan. Nah, ini contoh-contoh De Morgannya. Yang pertama nih contohnya, berarti hasil penyederhanaannya kan jika ada tanda negasi di dalam tanda kurung itu tidak akan pengaruh. Tetap berlaku hukum De Morgan ya. Asalkan negasinya itu tidak diganti-ganti atau tidak diubah. Tetap aja kamu turunkan. Kita turunkan di sini ya. Nah, nih menjadi negasi A kan yang dikalikan. Kemudian yang konjungsi jadi disjungsi, sini double negasi B. Setelah itu ini masih bisa disederhanakan menjadi sama dengan A atau B. Pakai hukum apa, Bu? Nih disederhanakannya. Pakai hukum double negasi. Nah, ini contoh yang kedua. Berarti hasil penyederhanaannya kan dikali silang. Double negasi A disjungsi jadi konjungsi. Yang ini karena tidak ada negasi di soalnya, sehingga ini langsung dikalikan ini negasi B. Nah, yang ini kalau kita mendapatkan bentuk ada double negasi di soal, itu berarti double negasinya dulu yang dihapus. Jadi negasi A atau B. Setelah itu baru kita sederhanakan pakai hukum De Morgan. Nah, ini menjadi negasi A konjungsi negasi B. Yang terakhirnya adalah hukum implikasi. Yang namanya hukum implikasi berarti perangkai yang kita gunakan itu pastinya adalah perangkai implikasi juga. Nah, hasil penyederhanaan dari hukum implikasi itu memiliki aturan sebagai berikut. Nah, ini yang pertama adalah perangkai yang digunakan pastinya wajib implikasi. Maka nggak mungkin hukum implikasi menggunakan perangkai konjungsi dan sebagainya. Aturan ketiga, dalam suatu ekspresi logika itu tidak boleh memiliki dua variabel yang sama seperti ini. A implikasi A, B implikasi B. Tidak boleh. Nah,
dalam implikasi juga tidak berlaku yang namanya bilangan biner seperti A, seperti 0, implikasi 0, 1, implikasi 1, dan sebagainya. Hasil penyederhanaan di dalam hukum implikasi itu adalah pada variabel awal, ya, variabel awalnya kan A. Ini hasil penyederhanaannya kita tambahkan satu negasi. Kemudian implikasinya, hasil penyederhanaannya diubah menjadi disjungsi, dan variabel akhir itu tetap pada variabel yang ada. Jadi kalau B ya berarti di sini B. Yang ditambahkan negasi. Negasi hanya cukup untuk variabel awal saja. Nah, contohnya kalau ini berarti negasi A disjungsi B. Kalau ini negasi A disjungsi negasi B. Ini negasi A implikasi negasi A tidak dapat disederhanakan karena menggunakan variabel yang sama, yaitu depan A, belakang A. Nah, ini A implikasi negasi B, soalnya berarti hasil penyederhanaannya yang variabel awal kita tambahkan satu negasi, implikasi menjadi disjungsi, kemudian pada variabel akhirnya kan tetap, karena di soalnya sudah negasi B, berarti di sini negasi B. Kalau menemukan soal yang ada double negasinya, otomatis double negasi dulu yang disederhanakan. Baru kemudian digunakan hukum implikasinya. Ini jadi negasi A atau B. Kalau ini berarti ini tanda kurungnya atau negasi di luar tanda kurung itu tidak boleh diubah. Kita mengubah yang di dalam dulu. Negasinya diturunkan, buka kurung, menjadi A itu menjadi negasi A, kemudian implikasinya menjadi disjungsi, dan terakhir tetap negasi B, negasi B. Nah, pakai hukum De Morgan karena ada negasi di luar tanda kurung, seperti negasi A disjungsi menjadi konjungsi, ini double negasi B, sehingga hasil penyederhanaannya adalah menjadi A konjungsi B. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.